Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis kinerja SITI pada PDAM Kabupaten Buleleng menggunakan framework IT Balance Scorecard. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Niketu Kirana Yulia Pratiwi dengan NIM 2015091013. Dan saya Desa Putri Kamala Dewi dengan NIM 2015091014. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memaparkan gambaran umum mengenai subjek penelitian kami, yaitu PDAM Kabupaten Buleleng. Untuk waktu, saya serahkan ke rekan saya. Baik, sebagai gambaran umum, PDAM Kabupaten Buleleng ini memiliki berbagai sistem dan aplikasi yang saling terintegrasi antar bagiannya. Salah satu aplikasi tersebut dapat memasukkan data pembayaran tagihan air yang telah terkoneksi ke semua cabang. Nah, aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah pelaporan tagihan air warga. Akan tetapi, ada beberapa fungsi yang menurut karyawan PDAM-nya belum dapat dimaksimalkan, yang seharusnya dapat membantu dalam memudahkan suatu pekerjaannya. Oleh karena itu, terkadang aplikasi menjadi tidak dapat dimaksimalkan oleh karyawan PDAM tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran terkait kinerja SITI yang telah digunakan oleh PDAM Kabupaten Buleleng. Nah, kinerja SITI ini dapat diukur dengan berbagai pendekatan pengukuran kinerja, salah satunya yaitu dengan IT Balance Scorecard. Baik, berdasarkan gambaran tersebut, ada pembahasan kami di sini ada dua. Yang pertama yaitu penyelarasan strategi IT dengan perspektif IT Balance Scorecard. Kemudian yang kedua yaitu pemetaan visi misi dan strategi ke dalam perspektif IT Balance Scorecard. Adapun pembahasan yang pertama, penyelarasan strategi IT dengan perspektif IT Balance Scorecard. Adapun perspektif yang pertama yaitu customer orientation. Jadi untuk strateginya yaitu penanggulangan gangguan dan risiko secara efektif dan efisien, kemudian menyediakan infrastruktur dengan efisiensi, kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan sumber daya pada perusahaan. Kemudian tujuan strategisnya yaitu peningkatan kompetisi dari pengguna dan juga kepuasannya. Selanjutnya ada perspektif kedua yaitu corporate contribution, yaitu strateginya yaitu mengurangi aktivitas manual dan meningkatkan otomatisasi dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada meningkatkan kompetisi IT pada sumber daya yang ada di perusahaan dan juga menyediakan infrastruktur untuk efisiensi. Kemudian tujuan strategisnya yaitu pengefektivitas dan pengefisiensi dari produktivitas karyawan untuk peningkatan kontribusi fungsi bisnisnya. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk perspektif yang ketiga yaitu operational excellence, di mana strateginya sendiri yaitu untuk meningkatkan kompetensi IT, menyediakan infrastruktur yang potensial, serta meminimalisir gangguan maupun risiko secara efektif dan efisien. Nah, tujuan dari strategi tersebut yaitu untuk terjadinya peningkatan kegiatan operasional dan mengembangkan kualitas sistem yang jauh lebih baik lagi. Nah, untuk perspektif yang terakhir yaitu future orientation, di mana strateginya di sini yaitu meningkatkan kompetensi IT, meminimalisir gangguan maupun risiko, dan juga menyediakan infrastruktur yang potensial. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penggunaan dan juga pengembangan sistemnya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai pemetaan visi misi dan strategi PDAM Kabupaten Buleleng ke dalam perspektif IT Balance Scorecard. Adapun perspektif yang pertama yaitu customer orientation, yaitu melakukan penyesuaian dengan pengguna akhir atau end user terkait pengembangan aplikasi pelaporan tagihan air pada PDAM Kabupaten Buleleng. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan aplikasi yang user friendly untuk dapat menyelesaikan permasalahan pelanggan dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan pelayanan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian ada pun perspektif yang kedua yaitu corporate contribution. Yang pertama yaitu efisiensi kinerja dari operasional perusahaan, khususnya PDAM Kabupaten Buleleng, mengalami suatu peningkatan. Kemudian yang kedua yaitu proses pelaporan pembayaran menjadi lebih terintegrasi dan terstruktur. Dan yang ketiga yaitu optimalisasi anggaran SITI yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas aplikasi pelaporan tagihan air pada PDAM Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, untuk operational excellence-nya sendiri, monitoring dan controlling yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap kinerja SITI aplikasi pelaporan tagihan air ini terbilang cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar kinerjanya tetap dalam pengawasan yang terus terkendali. Selanjutnya, PDAM Kabupaten Buleleng ini masih menggunakan standar operational procedure atau SOP yang lama yang harus diperbaharui untuk meningkatkan operasional perusahaannya. Dan perspektif yang terakhir yaitu future orientation, di mana PDAM Kabupaten Buleleng ini memerlukan penambahan sumber daya manusia yang berupa karyawan baru yang memiliki basis dalam bidang SITI, sehingga dapat mengikuti dan selalu update terhadap perkembangan dari aplikasinya. Nah, selanjutnya juga PDAM Kabupaten Buleleng ini dapat memberikan suatu reward atau insentif untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya pada perusahaan di masa mendatang. Yang terakhir adalah PDAM Kabupaten Buleleng sendiri dapat meninjau kembali mengenai hardware maupun software yang digunakan. Jika dirasa sudah usang, maka dapat diperbarui lagi untuk menghindari risiko yang dapat terjadi di masa depan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis kinerja SITI pada PDAM Kabupaten Buleleng menggunakan framework IT Balance Scorecard. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.